Hari ini kita akan bahas masih tentang kajian Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Dua bab yang akan kita bahas adalah Al-Quran benar-benar dari Allah dan keutamaan kalam Allah. Nah, kalau dua bab yang ini akan kita bahas, ini adalah dua hal yang luar biasa. Al-Quran benar-benar dari Allah. Terkadang orang selalu bilang, masa Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis bisa membuat satu kitab suci 30 juz lengkap dengan penjelasan yang luar biasa dan susunannya yang begitu luar biasa. Nah, hari ini kita akan bahas bersama dengan Ustadz kita, salah seorang Ustadz muda lulusan dari Madinah ya. LC-nya di Madinah, MA-nya di Madinah, Ustadz Husain Abdul Aziz Ardi. Beliau akan menjelaskan apa saja bab-bab dalam Al-Quran sebagai benar-benar dari Allah dan Al-Quran keutamaan kalam Allah. Ada beberapa ayat yang akan kita bahas hari ini, Ustadz. Assalamualaikum. Dan Ustadz akan membahas bersama-sama dengan kita. Itu Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama kajian Al-Quran, keutamaan Al-Quran, Al-Quran sebenar-benar dari Allah dan keutamaan kalam Allah bersama Ustadz Husain Abdul Aziz Ardi. Kepada Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya tidak semua salam. Yang jawab salam saya doakan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya. Yang belum memiliki jodoh, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera pertemukan dengan jodohnya. Cuma itu yang aminnya kenceng, kelihatannya yang udah punya pasangan itu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah, sebagai perantara agar kita saling mengingatkan. Karena memang spesialnya agama kita dibandingkan agama lain. Rasulullah SAW menjelaskan ad-dinun nasihah. Bahwasanya agama kita, agama Islam itu merupakan agama nasihat. Jadi kalau seandainya agama Islam, sesama umat Islam tidak saling menasihati, itu berarti terdapat problem tuh di dalam keislamannya. Ini dia betul-betul Islam gising. Karena kalau seandainya kita memang betul-betul seorang muslim yang sejati, kita lihat kemungkaran, ya kita akan merubah tuh kemungkaran tersebut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fabilisani wa illam yastati' fabiqalbi wa dzalika adhaful iman. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya ketika seorang muslim melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah atau dia cegah kemungkaran tersebut supaya tidak terjadi menggunakan tangannya. Tangan di sini kan berarti kekuatan. Maka wajar dong ketika Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang lain beliau jelaskan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumul mahsyar. Golongan pertama Rasulullah jelaskan imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Kenapa? Karena namanya pemimpin, kalau seandainya dia ataupun mereka menggunakan kekuatan yang dimiliki olehnya untuk apa? Mendekatkan rakyatnya, mendekatkan warganya, mendekatkan bawahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sing mau dorang akan ikut. Tapi ketika kita lihat para nabi misalnya, sudah dakwah sekian tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun seperti Nabi Nuh. Tapi ketika mereka berdakwah, belum tentu orang semuanya akan mengikuti, karena tidak memiliki power, berbeda dengan para pemimpin gitu. Dan kalau seandainya kita melihat kemungkaran, tidak bisa merubah atau mencegah kemungkaran tersebut menggunakan kekuatan kita, maka cegahlah dia dengan menggunakan lisanmu. Jadi lisan yang dimiliki oleh itu juga apa ya? Allah Ta'ala akan tanya tuh, ketumpung mulut ini, mulut kita kau jangan justru jadi kompor gitu kan. Ini ada beberapa orang bukannya mencegah kemungkaran menggunakan lisannya, justru dia menjadi kompor.
Kalau di ibu-ibu di kota-kota besar, di sini sih nggak ada. Biasanya kan suka gosip tuh. Baru gosipnya diawali dengan bukannya mau ngomongin dia ya, tapi emang benar dia tuh emang gitu. Justru malah jadi kompor. Terakhirnya dia tutup dengan udah nggak usah ngomongin dia. Ya orang udah habis. Sudah selesai, mau bicara apa lagi? Tapi kalau seandainya tidak bisa menggunakan lisan kita, fa biqalbih, kata Rasulullah, maka ubahlah kemungkaran tersebut, cegah dia menggunakan hati kita. Ya hati kita tidak akan ini dia kenapa dia bikin begini terus, padahal sewaktu salat misalnya bukan salat, dia malah asik main terus. Teman-teman sekalian, materi yang akan kita bahas pada sore kali ini itu materinya luar biasa sekali, karena dia termasuk dalam kategori rukun iman atau rukun Islam. Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam. Iman kepada Al-Quran, rukun apa? Rukun iman. Itu termasuk dalam kategori beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya kita tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya pun, itu bisa menyebabkan kita keluar dari dalam ajaran agama Islam. Karena di antara rukun iman adalah percaya atau mengimani kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Termasuk apa? Termasuk Zabur, termasuk Injil, termasuk Taurat, termasuk suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa itu wajib untuk kita imani. Hanya saja, apakah seluruh kitab-kitab tersebut harus kita jalankan syariatnya atau tidak? Begitu. Semuanya harus kita jalankan atau tidak? Ternyata jawabannya adalah tidak. Karena kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita hanya memiliki kewajiban untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti kita hanya mengikuti syariat yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari qara'a yaqra'u. Apa artinya qara'a yaqra'u? Ada yang tahu ke sih? Ini kita bicara ada yang mengerti. Qara'a yaqra'u artinya apa? Halo. Nanti di surga orang-orang bicara pakai bahasa Arab, tuang. Di surga orang-orang akan berbicara menggunakan bahasa Arab. Berarti orang-orang yang bisa bahasa Arab, dia akan masuk surga. Betul ini. Karena seluruh penghuni surga itu akan berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu merupakan bagian dari agama Islam yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, itu kita akan membaca sesuai dengan bahasa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahasa aslinya. Kenapa? Kenapa tidak diterjemahkan saja? Kenapa ada perbedaan ketika ketong baca Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan membaca terjemahan dari Al-Quran? Kenapa? Karena namanya terjemahan itu tidak bisa menyampaikan seluruh hal yang terkandung di dalam bahasa asli yang Allah Ta'ala turunkan. Contoh, ketika kita mempelajari sebuah bahasa, misalnya ada istilah-istilah bahasa lain yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tapi ketong mengerti begitu. Misal, apa bahasa Inggrisnya tidak enak badan, lah ketong terjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, my body not delicious. Itu orang Inggris ketawa. Masa my body not delicious? Apa artinya my body not delicious? Ya, saya tidak enak badan. Itu kan tidak bisa diterjemahkan secara harfiah seperti itu. Karena namanya terjemahan itu tidak akan bisa mencakup seluruh hal yang terkandung di dalam bahasa asli yang Allah Ta'ala gunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Berarti kalau kita merupakan seorang muslim, kita juga memiliki kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab. Karena dia merupakan bahasa Al-Quran. Karena dia merupakan bahasa ahlu surga, penghuni surga. Dan tidak akan pernah mungkin seseorang menguasai agama Islam sedangkan dia tidak paham, tidak mengerti bahasa Arab, itu tidak akan pernah mungkin. Orang SBT bilang, demi Allah, saya akan pernah mungkin, demi Allah.
Kenapa? Karena begitu banyak hal sekali makna yang terdapat di dalam agama kita, di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang tidak bisa diterjemahkan secara langsung menggunakan bahasa Indonesia. Tidak akan pernah bisa. Contoh, kalau ketong bahas usul fikih, ada dalil yang disepakati dan ada dalil yang tidak bisa disepakati. Di antara dalil yang disepakati ada Quran, ada hadis, ada qiyas, ada ijma'. Nanti di dalam permasalahan qiyas ada illah, ada segala macam hal. Nah, itu bagaimana kita bisa mengerti sedangkan kita tidak menguasai bahasa Arab? Tafsir misalnya, tafsir Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa menguasai hal-hal yang terdapat di dalam seluruh agama Islam sedangkan kita tidak menguasai bahasa Arab? Orang yang paham bahasa Arab saja belum tentu dia bisa menguasai bagian dari agama Islam, apalagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit bercerita terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan Al-Quran, itu bahasa Arab nih yang digunakan oleh orang-orang yang berada di Jazirah Arab dan sekitarnya, itu berada pada titik keemasannya, puncak keemasannya. Kapan puncak bahasa Arab itu berada? Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Makanya banyak sekali syair-syair yang begitu indah. Dulu orang sing kerja apa-apa, tapi kalau seandainya dia merupakan seorang puitis misalnya, menggunakan bahasa Arab tentunya, menulis syair-syair yang indah, dia bisa hidup dengan sejahtera. Contoh, ada sebuah syair yang menjelaskan seperti ini. Idza nazalta fi darihim fadarihim. Bedanya cuma fi dan fa. Idza nazalta fi darihim fadarihim wa idza nazalta fi ardihim fa ardihim. Fi fa. Wa idza nazalta fi ardihim fa ardihim. Satu lagi, wa idza nazalta fi hayyihim fa hayyihim. Itu bahasa Arab. Beda satu harakat saja itu maknanya berbeda. Apa itu artinya? Kalau orang Batu Merah sing perlu diterjemahkan karena biasa bicara pakai bahasa Arab. Betul gak sing? Ada orang Batu Merah di sini. La ilaha. Itu orang Batu Merah. La ilaha illallah. Kalau orang lari ke sini Kang, ada tambahan Kang. Ada orang lari ke di sini. Baik. Idza nazalta fi darihim, ketika kalian datang ke sebuah tempat, ke rumah orang misalnya, fadarihim, engkau harus mengetahui penghuninya itu bagaimana. Wa idza nazalta fi ardihim fa ardihim, dan kalau seandainya kau masuk kepada suatu wilayah, suatu negeri misalnya, fa ardihim, buatlah mereka ridha, buatlah mereka rela terhadap perilakumu. Wa idza nazalta fi hayyihim fa hayyihim, dan kalau seandainya kalian turun, kalian masuk ke sebuah perkampungan misalnya ke Galunggung, Tanah Rata, Kebun Cengkeh dan lain sebagainya, fa hayyihim, sambut mereka. Supaya apa? Supaya mereka senang. Contoh lagi keindahan di dalam bahasa Arab, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mendefinisikan yang dimaksudkan dengan takwa. Akhiran hurufnya itu huruf lam semua. Kata beliau, yang dimaksudkan dengan takwa adalah al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil. Semuanya huruf lam semua. Memang istimewa sekali. Sehingga ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, tidak ada satu syair manapun yang bisa mengalahkan keindahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sing ada. Kenapa Rasulullah SAW, beliau dibesarkan di sebuah perkampungan, jauh dari hiruk-pikuk manusia, jauh dari kepadatan, jauh dari kebisingan. Beliau dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Halimatus Sa'diyah itu kan berasal dari Bani Sa'ad, kan, perkampungan orang-orang Sa'ad itu. Kenapa? Di antara salah satu alasannya adalah supaya bahasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu masih menggunakan bahasa yang fusha, bahasa yang fasih. Orang-orang yang hidup di kota itu kan biasanya bahasa baku campur. Kalau anak-anak Jaksel bilang healing, tahu healing? Apa healing itu? Jalan-jalan ya. Dulu mana ada istilah healing? Dulu mana ada istilah apa?
istilah apa lagi nih? Yang istilah-istilah baru ini tidak ada. Itu kan bahasa-bahasa resapan semuanya. Hal itu tidak diinginkan oleh ibunya Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin anaknya ini ketika tumbuh besar, beliau memiliki lisan yang fasih. Dan kita tahu ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana status beliau pada saat itu, beliau merupakan seorang yang ummi, seorang nabi yang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Justru hal tersebut merupakan apa? Sebagai bentuk mukjizat terbesar. Kenapa? Karena kalau seandainya Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis, mungkin saja Nabi Muhammad itu karang-karang syair. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa baca, yang bisa tulis, maka ini merupakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu memang betul merupakan kalamullah, merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kan, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, itu kan ada beberapa cara. Ada wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Kadang malaikat Jibril ini datang kepada Nabi Muhammad dengan menampakkan wujud aslinya, dan kadang menyerupai seorang laki-laki. Bisa juga wahyu tersebut diturunkan melalui mimpi. Nabi Muhammad mimpi, dan di dalam mimpi tersebut Allah Ta'ala berikan wahyu. Itu bisa. Kalau katong tidur, katong mimpi dapat wahyu, itu apa pertandanya? Itu tandanya adalah katong terlalu banyak tidur. Ketika katong tidur mimpi dapat wahyu, itu tandanya katong kebanyakan tidur. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu. Atau bisa juga wahyu tersebut itu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui apa? Beliau mendengar terlebih dahulu suara bel, suara lonceng yang begitu keras. Dan di antara hal yang membuat Nabi Muhammad SAW sangat ketakutan begitu, ketika beliau mendapatkan wahyu melalui perantara mendengar bel itu, mendengar lonceng yang begitu keras. Itu biasanya beliau SAW sangat gemetar luar biasa. Dan Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang Allah Ta'ala pernah turunkan kepada Rasulullah SAW, bahkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Apa arti dari mukjizat? Mukjizat itu diambil dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya melemahkan. Orang tua itu bahasa Arabnya ajuz. Kenapa disebut sebagai ajuz? Karena dia lemah, karena mau bikin apa-apa perlu bantuan, sehingga disebut sebagai ajuz. Kalau a'jaza yu'jizu itu artinya melemahkan. Kenapa? Karena fungsi dari mukjizat adalah untuk melemahkan bukti-bukti, dalil-dalil, ataupun hal-hal yang dimiliki oleh para penentang dakwah, supaya mereka tidak bisa berkata apa-apa. Itu fungsi dari mukjizat. Kenapa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar? Kenapa? Kenapa bukan proses pembelahan bulan yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau berada di dalam perang Khandaq misalnya, makanan tidak habis-habis, atau mukjizat-mukjizat lain yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad? Kenapa justru Al-Quran merupakan mukjizat terbesar? Ada yang bisa jawab? Di antara jawabannya, karena ketika nabi-nabi yang lain itu Allah Ta'ala wafatkan mereka, mukjizat yang selama ini telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka tidak lagi bisa kita rasakan. Ya, kapal Nabi Nuh itu kan mukjizat. Sekarang ketika Nabi Nuh sudah tidak ada, kita masih bisa merasakan apa? Mukjizat kapal tersebut, kelebihan dari kapal tersebut, sehingga ada. Atau ada yang pernah mengunjungi kapal Nabi Nuh? Keberadaannya saya wallahu taala a'lam. Ada yang bilang di Turki, ada yang bilang di Yordania, ada yang bilang di Mesir, dan lain sebagainya. Nabi Musa alaihissalam, mukjizat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau? Tongkat kan? Kan tongkat tuh. Dan tongkatnya luar biasa.
bisa belah lautan, bisa berubah jadi ular. Itu kalau tongkat Nabi Musa masih ada dan bisa ketong rasakan, itu yang ada proyek JMP itu yang ada. Pukullah laut tabala sudah. Lihat tinggal aspal saja. Tinggal aspal saja pada saat itu kan. Dan dengan tongkat tersebut bisa apa? Ketika memukul batu, itu bisa mengeluarkan air. 12 mata air terpencar pada saat itu, memancar. Dan batu tersebut itu juga portable, bisa dibawa kemana-mana. Bayangkan kalau tongkat dan batu itu masih ada, galunggung sing susah air. Galunggung sing susah air. Ini Kapok, di daerah Kapok air 24 jam mengalir, naik sedikit galunggung sing ada air sampai 4 bulan kadang-kadang. Kan luar biasa. Tapi ketika Allah Ta'ala wafatkan beliau, Nabi Musa alaihissalam, kita masih bisa merasakan mujizat tersebut? Tidak bisa. Nabi Isa alaihissalam, ketika Allah Ta'ala angkat beliau ke langit, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, apakah kita masih bisa merasakan mujizatnya? Tapi ketika Nabi Muhammad SAW beliau wafat, beliau sudah wafat. Beliau tidak meninggalkan apa-apa, harta tidak beliau tinggalkan. Tapi sampai saat ini kita masih bisa merasakan mukjizat tersebut, yaitu apa? Al-Quran. Dan kalau para ilmuwan kan, mereka mengkaji Al-Quran, ditemukan apa? Proses penciptaan manusia yang baru ditemukan akhir-akhir ini, padahal Allah Ta'ala telah jelaskan hal tersebut 1400 tahun lebih sebelumnya. Bagaimana proses penciptaan dunia, teori apa itu Big Bang ya, Big Bang, itu semua sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seandainya bukan karena Al-Quran, mungkin saja kita akan mengenal Fir'aun sebagai seorang pemimpin yang adil. Kalau bukan karena Al-Quran tuh, mungkin saja kita akan mengenal Fir'aun sebagai seorang pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang apa? Yang begitu baik sekali terhadap rakyatnya. Dan mungkin saja kalau bukan karena Al-Quran, kita akan mengenal Qarun sebagai seorang yang begitu dermawan sekali. Dan kalau bukan karena Al-Quran, mungkin saja kita akan menuduh Ibunda Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan zina. Dan kalau bukan karena Al-Quran, mungkin saya kita juga akan mengatakan Uzair adalah anaknya Allah dan Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena Al-Quran. Tapi justru Allah Ta'ala membantah hal itu semuanya. Allah Ta'ala bahwa Fir'aun merupakan seorang pemimpin yang kejam, yang melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Ta'ala jelaskan Qarun, dia itu lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jelaskan Uzair itu bukannya anaknya Allah. Allah Ta'ala jelaskan Nabi Isa adalah merupakan seorang nabi yang istimewa. Itu semuanya masih bisa kita rasakan, teman-teman sekalian. Dan di dalam Al-Quran, perbedaan kalau kita membaca Al-Quran dengan terjemahan, kalau kita baca Al-Quran, ketong sing mengerti ini dia punya arti. Kita membaca Al-Quran, huruf Arab yang kita baca, itu ketong dapat pahala. Tapi kalau kita baca artinya saja, terjemahannya saja, tanpa diamalkan, itu belum tentu kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak kita tadabburi, itu perbedaannya. Makanya ketika memegang Al-Quran, ya Al-Quran bukan handphone ya, Al-Quran, itu kan kata para ulama, hal ataupun kondisi yang paling terbaik adalah kita memegang mushaf dalam kondisi bersuci. Bahkan sebagian ulama itu mewajibkan ketong dalam kondisi berwudu. Kalau seandainya ketong sing wudu, menurut sebagian ulama ketong berdosa. Kenapa? Allah Ta'ala jelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh seseorang itu memegang Al-Quran kecuali dalam kondisi suci, yaitu dalam harus memiliki wudu. Itu kondisi paling afdal, walaupun memang ada khilaf di dalamnya. Kembali lagi kepada permasalahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari qara'a yaqra'u, artinya membaca. Kenapa disebut sebagai Al-Quran? Agar katong itu sering-sering baca Al-Quran.
agar kita sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, katong baca Al-Quran itu. Pesan pertama yang Allah Ta'ala turunkan, titipkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa pesan Allah Ta'ala pada saat itu? Apa? Perintahnya apa? Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah. Berarti apa? Kadar keimanan kita atau kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diukur dengan sesering apa kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sesering apa kita membaca Al-Quran. Kita bisa ukur sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Kita sing bisa bohongi diri kita ini tidak bisa. Dan biasanya orang yang semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, dia tahu ketika satu ayat dibacakan sudah tergambarkan dia terdapat di dalam surah apa, terdapat di dalam juz berapa. Beta akan coba tes nih. Beta akan coba tes, saya akan coba tes. Di antara mukjizat Al-Quran, ketung bisa membedakan mana ayat Al-Quran dan mana yang bukan ayat Al-Quran. Ini di antara bentuk mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu bukan mukjizat, tidak akan mungkin ketung bisa membedakan, sehingga akan pernah mungkin. Beta berikan dua pilihan. Nanti tebak mana yang Al-Quran, mana yang bukan. Yang pertama, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh, itu surah Yasin, Zat. Oh, itu ketemu suhafal. Gampang saja. Baik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu yang pertama. Yang kedua, al-wabr, wa ma adraka mal wabr. Itu yang kedua. Katong tambah lagi yang ketiga ya. Sari'i lil majdi wal alya majidi li khaliqis sama. Dari tiga kalimat yang beta baca, mana yang merupakan bagian dari Al-Quran? Satu, dua, atau tiga? Satu. Satu, dua, atau tiga? Beta ulangi ya. Baca, saya usah pakai nada juga. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang kedua, al-wabr, wa ma adraka mal wabr. Yang ketiga, sari'i lil majdi wal alya majidi li khaliqis sama. Mana yang Al-Quran? Hah? Yang berpendapat bagian pertama, yang satu, acung tangan. Satu bagian dari Al-Quran. Yang berpendapat dua, tiga. Yang saya acung tangan. Yang saya acung tangan bagaimana nih? Yang merupakan bagian dari Al-Quran adalah bagian yang pertama. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Seringkali kita dengar tuh ayat itu. Alladzina yadhkuruna Allah. Afwan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yang kedua apa? Al-wabr wa ma adraka mal wabr, itu merupakan ayat palsu yang telah dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Itu ayat palsu. Jadi yang tadi acung tangan yang kedua ya itu ayat palsu sudah. Siapa yang mengarangnya? Musailamah Al-Kadzdzab. Seorang sahabat ketika mendengarkan ayat tersebut dibaca oleh Musailamah Al-Kadzdzab, yang disampaikan oleh sahabat tersebut adalah innaka ta'lam anni a'lam annaka kadzdzab. Ose tahu bahwa saya, beta tahu bahwa saya, Ose itu parlinti. Itu kata sahabat tersebut. Innaka ta'lam, sesungguhnya engkau tahu, anni a'lam, bahwa saya tahu, annaka kadzdzab, engkau itu dusta, engkau itu bohong. Karena tidak mungkin ada ayat yang berbunyi al-wabr. Wabr ini adalah sebuah hewan, seekor hewan. Hewan yang apa? Yang telinganya itu lebar, dadanya busung ke depan. Nah, itu al-wabr. Ya mirip-mirip apa nih? Hamster lah begitu. Itu ayat yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Sedangkan yang ketiga, Sari'il Majdi wal Alya, itu adalah lagu kebangsaan Arab Saudi. Lagu kebangsaan Arab Saudi. Semuanya bahasa Arab. Tapi ketong bisa bedakan mana yang merupakan bagian dari Al-Quran dan mana yang tidak.
interaksi kita dengan Al-Quran itu bisa diukur ketika satu ayat dibacakan, kita sudah tahu dia berada di mana letaknya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, terus wa kawa'iba atraba. Dia juz berapa? Juz 30, surah apa? An-Naba kan? Mata'an lakum wa li an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra di An-Nazi'at fa idza ja'atis sakha di surah Abasa. Jadi sejauh itulah interaksi kita dengan Al-Quran tuh. Ketika satu ayat dibacakan, walaupun kita belum hafal, tapi kita sudah ada gambaran. Dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa diukur dengan sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau satu hari saja dia itu terlewat tanpa kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran misalnya, atau mentadabburi Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, maka yakinlah itu merupakan cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjauhi diri kita dari Al-Quran. Itu yang disebut sebagai hajarul Quran minna. Bagaimana Allah Ta'ala sengaja menjauhkan ketong dari Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menginginkan ketong itu dapat kebaikan. Makanya harus paksa diri kita ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran, itu wajib. Kalau ketong sing paksakan diri kita membaca Al-Quran, maka yakinlah tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada ketong, sing akan pernah ada. Di antara keutamaan Al-Quran apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Syafaatnya apa? Syafaat itu diambil dari kata asy-syafa'. Ada al-watar, ada asy-syafa'. Wal fajr wa layalin 'ashr wasy-syaf'i wal watar. Apa arti asy-syafa'? Asy-syafa' itu artinya genap. Al-watar itu artinya ganjil, witir. Kenapa disebut sebagai syafaat? Karena ada orang, ada sesuatu hal yang bisa menolong kita ketika berada di yaumul mahsyar. Ada orang dalam lah istilahnya. Ya. Orang dalam, yaitu kurang lebih disebut sebagai syafaat. Rasulullah SAW itu merupakan nabi kita yang akan memberikan syafaat kepada kita. Dan di antara hal yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Pertanyaannya, semakin hari semakin dekat dengan bulan Ramadan. Ya. Sudahkah kita memaksakan diri ini untuk terus membaca Al-Quran? Karena kalau tidak kita paksakan, sesibuk apapun kita, alasan apapun kalau dicari pasti dapat ada saja. Cuma pertanyaannya, apakah alasan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya, katong alasan sibuk kerja, katong alasan sibuk urus anak, katong alasan sibuk urus keluarga, katong pun alasan banyak masalah segala macam, sampai tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kira-kira Allah Ta'ala akan terima atau tidak hal tersebut? Alasan yang sama ini kita cari-cari pasti ada saja, cuma Allah Ta'ala terima ke sini. Itu menjadi problem. Apalagi kan sebentar lagi bulan Ramadan nih, bulan Al-Quran diturunkan kan? Al-Quran diturunkan kan bulan Ramadan. Pertanyaannya, Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar atau malam nuzul Quran? Hah? Malam Lailatul Qadar atau nuzul Quran? Kalau ikut beberapa penjelasan yang pernah saya sampaikan, ternyata Al-Quran itu diturunkan dua tahapan. Tahapan pertama terjadi pada malam Lailatul Qadar. Jadi tahapan pertama, Al-Quran itu awalnya berada di Lauhil Mahfuz, kemudian Allah Ta'ala turunkan ke langit dunia, terjadi pada malam Lailatul Qadar. Itu 30 juz, sing ada yang kurang. Nanti setelah berada di langit dunia, baru Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Wahyu pertama pada tahapan kedua itu surah Al-Alaq, yang kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sehingga dia dikenal dengan istilah malam nuzul Quran, tanggal 17 Ramadan. Begitu penjelasannya. Dan ketika bulan Ramadan, teman-teman sekalian, ketika kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, yakin
tidak akan pernah sama sekali kita bisa menghatamkan di luar bulan Ramadan. Di hari-hari lain sehingga akan pernah mungkin, karena Rasulullah jelaskan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan, faqad hurim, dia akan diharamkan selamanya. Bulan Ramadan ketung sing bisa hatamkan Al-Quran, jangan pernah berharap ketung bisa hatamkan di bulan lain. Di bulan Ramadan ketung sing bisa bangun malam misalnya untuk qiyamul lail, untuk sahur, jangan harap di luar bulan Ramadan kita bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Di bulan panen saya kita tidak mendapatkan apa-apa, apalagi di luar bulan Ramadan. Sekarang gini, ketika bulan puasa misalnya, kan mudah bagi kita untuk berpuasa, tapi misal di bulan puasa ada hutang, dia tidak berpuasa misalnya, ada udzur lah atau ada penghalang lah karena halangan misalnya, otomatis dia harus qadha. Qadha puasa di luar bulan Ramadan itu kan jauh lebih sulit dibandingkan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan kita tidak bisa mendapatkan keistimewaan tersebut, maka jangan harap di luar bulan Ramadan kita bisa mendapatkan keistimewaan itu. Termasuk di dalamnya Al-Quran. Bulan di mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kita tidak bisa mendapatkan kebaikan, apalagi di luar bulan Ramadan. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Baik. Teman-teman sekalian, ada handphone aplikasi Al-Quran? Ada ya? Coba kita buka bersama-sama atau bisa ditampilkan di layar. Buka surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Coba kita ngaji bareng-bareng. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Atau yang hafal ya tidak menjadi masalah begitu. Ya, hafal kan semuanya? Kita ngaji bareng-bareng yuk, supaya yang hadir di sini semuanya mendapatkan kebaikan, daripada ketung ngobrol ya, daripada ketung gosip atau ngapain begitu kan. Coba kita sedikit mengambil Al-Quran ya, setidaknya HP ini juga nanti akan menjadi saksi begitu bahwa saya ketung pernah membaca Al-Quran menggunakan handphone kita. Baik, saya akan baca dan diikuti oleh teman-teman yang hadir di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ingat ketika membaca Al-Quran itu setiap huruf harus kita tunaikan atau kita berikan hak-haknya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran katong baca ala kadarnya sing boleh. Menurut pendapat katong baca tidak sesuai dengan haknya, misalnya tidak sesuai dengan tajwid atau makharijul huruf, maka katong itu berdosa. Kita akan mendapatkan dosa ketika kita mengaji, membaca Al-Quran dan kita tidak berikan hak sesuai dengan haknya. Kita tidak berikan hak masing-masing huruf tersebut, makhrajnya, tajwidnya, itu ketung berdosa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba kita masuk kepada penjelasan tajwid sedikit ya, terkait dengan ta'awudz dulu nih, ta'awudz. A, dari mana suara tersebut itu keluar? Di mana makhrajnya? A, lidah, bibir, tenggorokan. A, dari mana? Lidah, bibir atau tenggorokan? Tenggorokan. Tenggorokan dia terbagi menjadi 3. Tenggorokan paling bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan paling atas. Hah? Tenggorokan atas ini? Lah. Tenggorokan paling bawah. A. Tenggorokan paling bawah itu harus bergetar. Jadi kalau dia cuma keluar dari sini, getarnya di sini, itu dipastikan huruf A-nya tidak sempurna. Dan huruf A itu dia mulutnya harus terbuka. Sehingga boleh orang mengaji, ini mengaji kah dia mengantuk? Tidak boleh. A. Di antara sifat huruf A, dia harus apa? Dia harus syiddah. Apa itu syiddah?
dia harus jelas. Ya. Karena sifat huruf itu kan ada banyak. Ada jahar, ada hams. Jahar itu jelas. Hams itu dia ada apa ya? Ada desis begitu. Ini dari segi udara yang keluar, nafas yang keluar dari mulut kita. Coba A. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huruf ain yang kedua, dia keluar dari tenggorokan mana? Kalau mau cepat belajar apa makhrajnya itu baik, itu ada kaidahnya. A I U A. Coba A I U A. U an ani a na. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Itu huruf A. Kalau ba bagaimana? Babi buba. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Jadi polanya seperti itu untuk melatih makhraj kita. Sekarang huruf A, coba A. Ayo. Tadi A gampang, ba gampang, sekarang A. Jangan malu. Jangan malu. Ustaz, beta takut, beta pun tamang ni foto beta pun mulu lah kayak upload lah. Jangan malu, namanya mengaji. An ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Dari tenggorokan mana? Tengah, bukan atas. Kalau masih keluar dari tenggorokan atas, itu harus diturunkan lagi. Tenggorokan paling bawah cuma ada dua huruf, hamzah atau a, alif a itu, dan huruf h. Sing boleh h itu dari dada, sing boleh. Sing boleh itu sing boleh. A dengan H letak keluarnya sama. Naik ke atas sedikit ada dua huruf lagi, ada huruf A dengan H. Naik lagi ke tenggorokan paling atas ada huruf Gha dengan Kha. Itu huruf tenggorokan. Ya. Ini sedikit terkait dengan makhraj ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra itu yang boleh kayak dilan. Tahu dilan? Dilan KW, raw. Itu yang boleh. Ini dia ya hanu balaga jadi orang bule. Raw. Bismillahirrahmanirrahim. Sing boleh. Harus ada getaran. Dan huruf ra ketika harakatnya fathah itu dibaca tafkhim, mufakhamah. Harus dibaca tabal. Sing boleh dibaca tipis jadi ra. Itu sing boleh, menyalahi kaidah. Kan kita sering dengar Allahu Akbar kabira, itu secara hukum tajwid dia salah, kecuali dia membaca menggunakan riwayat Warsh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, itu sing boleh. Kenapa? Ra ketika harakatnya fathah itu rata-rata kebanyakan dia akan dibaca mufakhamah, tafkhim, dibaca tebal. Ra dibaca tebal itu bukan berarti ro sing. Tapi bagaimana pusat udara yang keluar, suara yang keluar, itu kita naikkan ke langit-langit atas. Ini disebut sebagai harful isti'la.
ketika pusat suara itu dinaikkan ke langit-langit atas. Harful isti'la itu ada 7 huruf. Khussa dhaghtin qizzun, kha dengan sa. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bilang kha. Kha. Suara itu dinaikkan, bukan mengalir ke atas, ke depan situ. Bukan mengalir ke depan. Kalau mengalir ke depan itu jadinya kho. Kho. Pakai k, h dan o itu jadinya kho. Tapi bukan mengalir ke depan, tapi dia diarahkan ke atas. Kho. Berikutnya huruf so. Balido, bali apa, bali bakso. Misalnya so. Khussa dhaghtin, huruf do, coba do. Do. Bukan do ya, bukan do. Kalau do itu tekanan lidah kita itu di bagian lidah depan, do. Beda antara do dengan do. Kalau huruf do itu tekanannya ini ibarat lidah, ini depan lidah, ini kanan kiri, dinaikkan ke langit-langit, tapi tekanannya berada di kanan dan kiri lidah. Do. Itu do. Khussa dhaghtin, do, gha, ta itu huruf isti'la. Qizzun, qaf dan za, qa dan za. Ini tajwid jadinya. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari ayat pertama dan ayat kedua saja. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Huruf lam itu wajib dibaca 6 harakat. Kemudian sebelum masuk ke huruf mim, dia harus ditahan. Alif Lam Mim. Ayo. Dzalikal kitabu la raiba fihi. 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 Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Baca Al-Quran itu yang paling wajib adalah sesuai dengan tajwid. Sedangkan ketika suara kita itu indah, itu merupakan apa? Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Kewajiban kita yang pertama adalah baca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Karena banyak orang Indonesia ketika baca Al-Quran yang penting nada kamuga, tajwid hancur. Itu tidak dibenarkan. Tapi hal yang pertama adalah perbaiki tajwid terlebih dahulu yang disebut dengan istilah tahsin. Baru setelah itu silahkan, kalau mau menggunakan nada silahkan. Dan banyak di antara orang Indonesia yang terperangkap dengan permasalahan yang penting suara bagus dulu, tapi makhrajnya tidak sesuai dan apa? Dan tajwidnya tidak sesuai. Coba kita lihat di antara keistimewaan Al-Quran di dalam ayat yang kedua tadi, apa Allah Ta'ala jelaskan? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Teman-teman sekalian, ketika kita mengarang buku misalnya, ya, atau profesor yang mengarang buku, atau katong bikin undangan nih, katong tulis nama orang, itu biasanya di lembaran bagian awal-awal itu akan dituliskan apa? Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, apalagi salah cetak, menyindir ini, menyindir itu tanpa ada maksud misalnya, diawali dengan permohonan maaf, ya kan? Tapi ketika Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat pertama Allah Ta'ala sebutkan huruful muqatta'ah,
huruf-huruf yang terputus, katong tidak tahu maknanya. Tapi ketika kita dengar ayat tersebut dibacakan, itu luar biasa. Kita tahu itu merupakan bagian dari Al-Quran dan enak untuk didengar. Sekarang misalnya, kan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berikan tantangan. Siapa di antara kamu yang yakin misalnya, siapa di antara manusia yang yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, mukjizat Allah Ta'ala, mukjizat yang Allah Ta'ala berikan, silahkan kalian bikin Al-Quran. Kalau yang bisa 30 juz, bikin 10 surah saja. Yang bisa 10 surah, bikin 3 surah. Yang bisa bikin 3 surat, bikin 1 surat. Yang bisa 1 surat, bikin 1 ayat saja. Alif Lam Mim, enak dibaca. Yasin, enak dibaca, didengar juga enak. Coba katong bikin, katong karang-karang saja. Ba, ta, sa, ja, kho, itu apa? Dan orang yang mendengarnya pun tahu itu bukan Al-Quran. Itu anak-anak ada belajar mengaji misalnya. Tapi kalau Al-Quran, seluruh orang tahu, bisa membedakan. Orang Abu Jahal saja ketika Rasulullah melantunkan kembali ayat-ayat Al-Quran, kan dia nguping tuh, sembunyi-sembunyi juga ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan apa Allah Ta'ala jelaskan di sini? Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau buku-buku pada umumnya diawali dengan permintaan maaf apabila ada kekeliruan, tapi di dalam Al-Quran Allah Ta'ala secara tegas mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran ini tidak ada sama sekali keraguan. Tidak ada sama sekali keraguan. Dan kalau seandainya ada keraguan, pasti orang-orang akan menyerang Al-Quran dari berbagai macam sisi. Tapi karena memang tidak ada keraguan sama sekali, sehingga Allah Ta'ala membuka surah Al-Baqarah pada ayat yang kedua dengan menggunakan redaksi Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Pertanyaannya, ketong yakin kesing Al-Quran ini merupakan kalamullah, yakin kesing? Atau ketong ragu nih, ini kayaknya ada yang disembunyikan nih, seharusnya bukan 30 juz. Karena ada beberapa kelompok meyakini Al-Quran yang ada di ketong pung tangan itu yang lengkap. Ada. Ketika ada keyakinan-keyakinan seperti tersebut, bisa menyebabkan katong keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa? Allah Ta'ala jelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala yang memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu dijaga keasliannya. Dan kalau katong sing yakin Al-Quran itu yang ada di tangan kita sekarang itu tidak lengkap misalnya, bisa menyebabkan keturang keluar dari ajaran agama Islam. Itu perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab yang lain nih ya, itu tidak lagi murni, tidak lagi utuh. Ada yang ditambah, ada yang dirubah, ada yang dihilangkan dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran, Allah Ta'ala jamin keasliannya. Kalau bukan mukjizat Al-Quran tersebut, sehingga akan pernah mungkin orang dengan mudahnya bisa menghafalkan Al-Quran, sehingga akan mungkin. Azan, Masya Allah. Kita lanjutkan pada maghrib mungkin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian, tadi kita sempat membacakan 1-2 ayat ya yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan tentunya masing-masing huruf yang kita baca itu bernilai berapa? Bernilai berapa? 10 kan? Alif Lam Mim 3 huruf. Dzalikal kitabul la raiba fi berapa huruf? Coba hitung, yang buka surah Al-Baqarah itu berapa huruf? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Baru segitu ayat yang sedikit sekali kita baca, tapi luar biasa kita sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak sekali. Kadang Pak,
Ketong ni bingung mau melakukan kebaikan dengan cara seperti apa. Kadang ketong bantu orang, kadang ketong bantu orang, tenaga yang dimiliki oleh kita itu terbatas. Dan mungkin saja pahala kita, ya memang kita dapat pahala, tapi tidak akan ada apa-apanya dibandingkan kalau seandainya ketong mengaji Al-Quran. Sehingga sesibuk apapun kita, semalas apapun kita, coba bayangkan kalau seandainya ketong baca satu halaman saja, itu luar biasa pahala yang ketong dapatkan. Satu halaman saja. Lantas bagaimana dengan 2 halaman? Lantas bagaimana dengan 1 juz? Lantas bagaimana dengan 1 surah misalnya? Lantas bagaimana dengan 1 Al-Quran? Ini merupakan apa? Kekhususan ataupun keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Maka Allah Ta'ala ketika buka Al-Quran, Allah Ta'ala jelaskan tuh, Al-Quran tidak ada sama sekali keraguan. Kalau buku yang lain banyak kekurangan. Buku matematika, buku fisika, buku-buku yang selama ini ketong pelajari di sekolah-sekolah misalnya. Hatta ketika kita berada di kuliah di kampus sana, ketika kuliah, pertanyaannya, kita kemanakan buku-buku tersebut sekarang? Ya, kita kemanakan? Kita letakkan buku matematika, buku fisika, buku biologi, buku penjaskes dan lain sebagainya. Kita taruh di mana? Paling di jiku-jiku, paling di pojokan, ditumpukan di dalam karton atau ketong buang. Tapi Al-Quran tidak. Kan ketong pasti akan senantiasa menempatkan Al-Quran di tempat yang paling baik begitu, di tempat tertinggi. Ini istimewa Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan Allah Ta'ala jelaskan karakter orang-orang yang bertakwa adalah mereka senantiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Berarti kalau ketong setiap hari ketong lewatkan, misalnya tiap hari ketong lewatkan tanpa membaca Al-Quran, maka seperti itulah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tempat itulah yang akan Allah Ta'ala berikan nanti di akhirat di surga. Kalau ketong tiap hari interaksi dengan Al-Quran, ketong baca Al-Quran, ketong ulang dia, ketong hafal Al-Quran, maka pasti ketong akan mendapatkan tempat yang terbaik. Jadi karakter orang yang bertakwa, dia pasti akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan dia akan terus membaca Al-Quran, bukan baca Facebook, WhatsApp, bukan. Pernah salah seorang syekh ditanya, ya syekh, coba jelaskan atau gambarkan kepada ketong, kepada kami, bagaimana kondisi para generasi terdahulu ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Apa yang dijawab oleh syekh tersebut? Sama halnya dengan kamu sekarang ini interaksi dengan handphone. Ya. Jadi interaksi para sahabat, para salafus salih dengan Al-Quran di zaman dahulu sama halnya sebagaimana ketong interaksi pada saat ini dengan handphone. Mak, ketong tiap hari kan sing bisa lepas dari handphone. Dari mulai tidur sampai ketong tidur lagi ketong handphone. Bangun tidur yang ketong cari handphone. Mau sholat ketong periksa dulu handphone. Ya. Bahkan ketika ketong ke kamar mandi, ketong bawa handphone. Dan tidak jarang juga ketika berada dalam kamar mandi ketong main handphone. Para sahabat ridwanullahu ta'ala anhum, mereka seperti itu kondisinya, sama seperti ketong menggunakan handphone pada saat ini interaksi kita. Tapi dulu interaksi mereka bukan dengan handphone, tapi apa? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Maka wajar ketika Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai generasi terbaik kan? Kenapa? Karena orang setiap hari interaksi dengan Al-Quran. Tiap hari interaksi dengan Al-Quran. Lah kalau satu huruf bernilai 10 kebaikan, lantas bagaimana dengan satu halaman ini, itu kira-kira berapa huruf? Kira-kira berapa huruf? Dan tentunya kan dosa-dosa kita juga akan diampuni. Dengan begitu mudahnya Allah Ta'ala akan memberikan ampunan kepada kita. Orang yang mempelajari Al-Quran, itu dia akan menjadi orang yang betul-betul istimewa. Jadi tidak ada namanya malu di dalam mempelajari Al-Quran, sing boleh sama sekali. Lebih baik malu sekarang dibandingkan malu nanti di akhirat.
Karena ketika malu di akhirat itu ketong bukan hanya malu biasa, tapi Allah Ta'ala akan mempermalukan kita. Sekarang ketong dalam usia begini, ya Allah Ustaz, ketong malu misalnya, belum bisa mengaji. Loko baik malu saat ini, tapi dia mau untuk mempelajari Al-Quran, dibandingkan dia malu kemudian tidak mau mempelajari Al-Quran, nanti Allah Ta'ala pasti akan mempermalukan dia di akhirat nanti. Itu pasti. Karena namanya Al-Quran, dia akan menjadi hujjah bagi kita atau menjadi hujjah atas kita. Hujjatun lana atau hujjatun alaina. Apa maksud dari hujjatun lana? Ya, dia akan menjadi penolong bagi ketong, atau justru akan menjadi bumerang bagi kita yang akan memasukkan ketong di dalam neraka. Itu juga bisa jadi karena ketong sing pernah buka dan juga membaca Al-Quran, itu bisa saja. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Berikutnya Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran supaya ketong itu terus baca Al-Quran, supaya ketong sing lupa terhadap Al-Quran. Doa yang sering ketong baca, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda dan seterusnya. Itu luar biasa kalau ketong resapi maknanya. Sekarang kan ketong tiap hari handphone, tapi dulu sahabat sedikit-sedikit Al-Quran. Kenal sahabat yang bernama Khalid bin Walid? Kenal gak sih? Sahabat Khalid bin Walid. Pernah dengar kan? Khalid bin Walid, seorang panglima perang, tidak pernah sama sekali mengalami kekalahan ketika beliau memimpin perang. Di dalam perang Uhud, di antara salah satu penyebab umat Islam bisa dipukul mundur karena pada saat itu Khalid bin Walid masih dalam kondisi kafir, musyrik. Dia yang memimpin pasukan berkuda sebelah kanan orang-orang kaum kafir Quraisy. Dia yang melihat posisi strategis telah ditinggalkan oleh umat Islam pada saat itu, sehingga dia putar balik melewati gunung lembah pada saat itu, kemudian dia menguasai Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid itu merupakan salah seorang sahabat yang hafalannya itu paling sedikit dibandingkan sahabat yang lainnya. Hafalan sedikit. Jadi itu merupakan salah satu hal yang paling disesali oleh Khalid bin Walid semasa hidupnya. Yaitu apa? Ketika beliau meninggal dunia, beliau cuma memiliki hafalan yang sedikit. Kira-kira di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima atau tidak apa yang telah dilakukan oleh Khalid bin Walid? Beliau memiliki hafalan yang sedikit karena apa? Beliau sibuk untuk berjihad, beliau sibuk untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga beliau tidak memiliki waktu yang cukup, waktu yang banyak untuk menghafalkan Al-Quran. Ketong pernah berperang, tawuran palingnya. Hafalan kita seberapa banyak sih? Sesibuk apa sih ketong sampai ketong tidak mencoba untuk menghafalkan Al-Quran begitu? Sesibuk apa kita? Kan Al-Quran ini mukjizat. Karena dia merupakan mukjizat, mudah bagi orang untuk menghafal Al-Quran. Cuma problemnya, ketong yang sing mau coba untuk menghafalkan Al-Quran, itu problemnya. Padahal mudah. Kalau dia bukan mukjizat, susah bagi ketong untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi dia merupakan Al-Quran, merupakan mukjizat. Sekarang misalnya, kalau ketong bandingkan dengan kitab-kitab yang lain di dunia ini, ada kasing pengikutnya Nabi Dawud alaihissalam yang Allah Ta'ala turunkan kepada beliau kitab Zabur. Ada kasing yang hafal kitab Zabur dari awal sampai akhir. Ada kasing? Ada. Tapi kita lihat kepada orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, Allah Ta'ala turunkan kepada mereka kitab apa? Taurat, yaitu perjanjian lama kan. Pertanyaannya, ada yang hafal kasing perjanjian lama dari awal sampai akhir? Sekarang kita lihat kepada ahlul kitab yang lainnya. Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala turunkan kepada beliau kitab, pertanyaannya, ada yang hafal kasing kitab Injil dari awal sampai akhir? Seluruh dunia dikumpulkan, sehingga ada satu orang pun yang hafal itu. Kenapa? Karena isinya tidak lagi murni. Revisi sana, revisi sini, penambahan, pengurangan, dikurangi, diubah segala macam. Karena tidak lagi murni.
Tapi Al-Quran dia merupakan mukjizat, mudah bagi orang untuk menghafalkan Al-Quran. Ada satu huruf saja yang diubah, itu ketahuan. Satu huruf saya dikurangi misalnya, atau diubah, atau harakatnya dirubah, seluruh dunia akan tahu bahwasanya isi dari Al-Quran tersebut telah dirubah. Ya kan? Kan pernah tuh beberapa waktu yang lalu mungkin kita lihat ada aplikasi atau ada Al-Quran atau ada ini yang salah cetak atau bagaimana begitu, hurufnya salah, ya kan? Itu langsung ketahuan. Karena tidak mungkin diubah, tidak akan pernah mungkin, Allah Ta'ala yang jamin keasliannya. Lah sekarang ketemu penghafalan seberapa banyak? Seberapa banyak di dalam Al-Quran ini? Padahal Allah Ta'ala jelaskan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Lah jangan sampai ini akan menjadi bumerang bagi ketung. Yang seharusnya menjadi penyelamat justru akan menjadi apa? Menjadi bumerang, sehingga Al-Quran itu akan memasukkan kita ke dalam neraka. Karena kenapa? Ketung sendiri yang menjauhi Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kalau ketung lihat, buka lagi Al-Quran, aplikasi surah Al-Baqarah ayat 23, coba lihat. Surah Al-Baqarah ayat 23. Ada yang buka? Dapat kesing? Ayat 23, wa in kuntum fi raibim. Sama-sama ketung baca. Nanti akan sedikit saya jelaskan hukumnya, dan nanti kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ya. Surah Al-Baqarah ayat 23 halaman 4. Halaman 4. Dapat? Halaman 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina nun mati bertemu kaf, apa hukumnya? Ikhfa, harus ditahan. Wa in, kemudian huruf apa lagi di situ? Kaf bertemu dengan nun mati, atau nun mati bertemu setelahnya apa? Huruf ta, itu juga hukumnya ikhfa. Wa in kuntum, jadi namanya ikhfa juga harus ditahan, tidak boleh wa in kuntum, sing boleh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. 1, 2, 3. Dilihat, nun mati bertemu kaf hukumnya ikhfa, nun mati bertemu ta hukumnya ikhfa, mim mati bertemu fa hukumnya izhar syafawi. Namanya izhar syafawi itu tidak boleh ditahan lama. Dia ditahan, dibaca jelas, kemudian langsung masuk kepada huruf berikutnya. In kuntum fi raibim, tidak boleh in kuntum fi, itu yang boleh. Jadi ketika mim mati bertemu huruf selain ba dan mim, itu hukumnya izhar syafawi. Dia harus dibaca jelas huruf mimnya tanpa ditahan. Ya, berikutnya raibim, tanwin bertemu mim, apa hukumnya? Idgham bi gunnah, itu juga harus ditahan. Mim bertemu mim yang harakatnya syaddah, itu hukumnya gunnah, itu juga harus ditahan. Kalau ditahan 2 ketukan, maka yang lainnya juga harus semuanya dua ketukan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina.
1, 2, 3. Kata Allah Ta'ala, kalaulah kalian itu ragu terhadap apa? Terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti ragu terhadap apa? Al-Quran. Maka Allah Ta'ala memberikan tantangan, challenge. Apa tantangan yang diberikan oleh Allah? Kita baca ayatnya. Fa'tu bisuratim min mithlih. 1, 2, 3. Fa'tu, tidak boleh fa', sing boleh. Huruf alif bukan, atau hamzah itu bukan huruf qalqalah, tidak boleh dipantulkan. Huruf qalqalah cuma ada 5, yaitu huruf qalqalah apa saja? Baju di toko, itu ejaan orang Indonesia. Kalau orang Arab menyebutnya qutbujad. Qutbujad. Baju di toko, itu huruf qalqalah ketika harakatnya sukun. Selain itu tidak boleh diqalqalahkan. Nih, mohon maaf. Ketika baca Al-Fatihah itu harus betul, apalagi ketika salat. Karena kenapa? Dia rukun. Tidak boleh baca Al-Fatihah itu salah. Alhamdu. Kenapa? Karena dia mengqalqalahkan huruf lam dan mim. Padahal huruf lam dan mim bukan huruf qalqalah. Alhamdu, sing boleh. Kita lihat lagi ya. Fa'tu bisuratim min mithlih. 1, 2, 3. Setiap huruf mim yang ada tasydidnya, syaddahnya, itu harus ditahan karena dia hukumnya gunnah. Ya. Mim ataupun nun yang ada tasydid, syaddah, itu hukumnya gunnah. Dia harus ditahan. Fa'tu bisuratim mim mithlih. 1, 2, 3. Allah Ta'ala berikan tantangan apa? Kalau katung ragu, kalau kamu ragu, kata Allah, fa'tu bisuratim min mithlih, maka silahkan kalian datangkan surah, satu surat saja sama dengan Al-Quran. Jangan surah yang panjang, surah terpendek. Surah terpendeknya apa? Al-Kautsar. Bikin surah terpendek kayak Al-Kautsar, silahkan. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba bikin. Saya akan bisa. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah Ta'ala tantang dengan apa? Kita lihat lanjutan ayatnya. Wad'u syuhada'akum min dunillah. 1, 2, 3. Wad, huruf qalqalah. Qalqalah ya, harus dipantulkan. Wad. Wad'u syuhada'akum min dunillah. 1, 2, 3. Syuhada itu apa hukumnya? Syuhada'akum, dia harus panjang berapa harakat? 6. Kenapa? Karena ada huruf hamzah, sebelum hamzah ada huruf alif mad panjang. Ketika huruf hamzah ada dalam satu kata, maka itu hukumnya muttasil. Mat wajib yang berada di dalam satu kata. Muttasil itu bersambung, maksudnya dia ada dalam satu kata. Beda dengan mad jaiz munfasil. Kalau mad jaiz munfasil boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 5, boleh baca 6. Karena kenapa? Huruf hamzahnya dia berbeda kata dengan kata sebelumnya. Ya, maka diberikan pilihan. Tapi kalau baca 2 harakat, maka yang lainnya harus 2 harakat kalau mad jaiz munfasil. Kalau baca 4 harakat, yang lainnya juga mengikuti, harus sesuai.
wad'u syuhada'akum min dunillah. In kuntum shadiqin. Jadi kata Allah, silahkan kamu bikin satu surah saja, sama seperti Al-Quran, surah terpendek sing papa. Bahkan Allah Ta'ala tantang kita, tantang umat manusia ini dengan apa? Silahkan panggil bantuan-bantuan yang kalian miliki. Wad'u syuhada'akum, datangkan mereka bala bantuan itu, minta bantuan untuk bikin satu surah. Misal kumpul 10 orang bikin, kumpul 20 orang, kumpul satu kantor misalnya, bikin satu surah, saya ditantang. In kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian jujur terhadap hal tersebut, maka kalian pasti akan menyerah dan tidak akan pernah bisa. Jadi tantangan ini memang betul-betul ditantang oleh Allah Ta'ala. Ya, jelas sampai sini ya? Jelas sampai sini? Dan keistimewaan Al-Quran, teman-teman sekalian, orang yang baca Al-Quran kemudian dia lancar, orang baca Al-Quran lancar nih bacanya, kata Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Jadi orang baca Quran sudah terbiasa, lancar, hafalan banyak misalnya, para malaikat yang mulia akan senantiasa bersama dengan dia. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang baca Al-Qur'an wa yatata'u fihi, tapi dia masih terbata-bata, tapi dia masih mau mempelajari Al-Qur'an, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tidak ada kata malu dalam mempelajari Al-Qur'an. Tidak ada kata malu. Tinggal ketong mau kasih mempelajari Al-Qur'an, belajar itu, baca dia. Kewajiban kita baca, mendengar, menghafal, mentadabburi, dan mengamalkan. Ini 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Seorang muslim terhadap Al-Quran memiliki 5 kewajiban: membaca, mendengar, menghafalkan, mentadabburi, dan mengamalkan. Orang yang baca terbata-bata tapi dia masih mau belajar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang problem adalah tahu bacaan sing lancar, dia yahanu balagu bikin diri tahu, padahal bacaan anjur, dan dia tidak mau belajar, dia anggap dia pembacaan subatul. Nah, itu yang salah. Wallahu ta'ala alam. Ada yang ingin bertanya? Mungkin saya kembalikan kepada Abang Fadli. Ya, bukan jamaah yang rahmatullah. Seperti disampaikan Ustaz tadi, ada 2 ayat yang sudah kita bahas dari surat Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, ayat kedua tadi dan ayat ke-23. Nah, dari 2 ayat ini kita sudah pasti tahu bahwa ada Al-Quran adalah benar-benar kalam dari Allah. Yang Allah sendiri sudah menantang kepada hambanya yang tidak mempercayai Allah, Al-Quran adalah kalam dari Allah, tolong buatkan satu surah. Kalau ada yang bisa bikin surah yang kayak dibilang tadi, Inna Qainah Al-Qawsar, kalau bisa saja bikin satu surah yang sama, berarti itu luar biasa. Nah, ada keutamaan juga di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Di ayat kedua tadi sudah disampaikan, Ustaz juga sudah bilang bahwa ketika orang bikin contoh skripsi aja kata maaf pasti ada. Maaf apabila ada penulisan yang salah. Tapi Al-Quran dengan keras menyatakan bahwa jangan pernah ragu dengan Al-Quran. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin ada yang ingin tahu sejauh mana kita ingin belajar menghafal Al-Quran seperti yang disampaikan Ustaz. Karena betul yang disampaikan Ustaz tadi bahwa ada di negara di Arab Saudi Ustaz ya. Bahkan seorang ibu yang sudah anaknya penghafal Al-Quran, karena dia tidak bisa hafal Al-Quran, dia belajar Al-Quran, ini dia wisuda untuk sebagai penghafal Al-Quran. Itu di Arab Saudi. Nah, bagaimana dengan kita di sini? Apakah kita mau untuk belajar menghafalkan Al-Quran? Jadi silakan yang ingin bertanya, Ustaz akan siap menjawab.
Ya, Mariza silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menarik tadi pembahasan Ustaz mengenai keutamaan anak-anak yang menghafal Al-Quran. Ini kan Ramadan sudah mulai mau dekat Ustaz. Biasanya kerinduan untuk kembali membuka Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran itu semakin tinggi. Nah, Ustaz, secara pribadi saja, mungkin dalam 1-2 minggu ke depan banyak anak-anak kita yang kembali libur dari pondok, ya, termasuk anak saya juga. Nanti mungkin libur hampir sekitar 32 hari, dan itu ada tugas-tugas murajaah setelah Al-Quran yang diwajibkan dari musim kepada mereka. Kami sebagai orang tua punya tantangan besar, bagaimana mengkondisikan pondok di dalam rumah yang biasanya tidak terbiasa dengan sistem murajaah atau soal hafalan Al-Quran kepada besar. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana sih kita sebagai orang tua yang tidak terbiasa murajaah Al-Quran atau menghafal Al-Quran menghadapi anak-anak kita yang masih sangat bersemangat itu, Ustaz? Artinya tidak terputus apa yang mereka lakukan di sana. Ketika mereka kembali sini, apa sih yang orang tua kita lakukan sebagai orang tua? Itu saja, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak merupakan peniru ulung. Ya, mungkin pernah mendengar istilah tersebut. Seorang anak itu merupakan peniru ulung, atau di dalam istilah yang lain mengatakan seorang anak itu tidak jauh dari bapaknya. Ya, buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya, kan? Dan ketika kita sebagai orang tua misalnya, kita memang jauh nih dari Al-Quran. Kemudian ketika anak kita pulang liburan ke rumah dan mereka melihat situasi demikian terjadi pada diri kita, maka otomatis semangat yang mereka dapatkan ketika berada di pondok untuk menghafal murajaah itu lama-kelamaan akan pudar. Karena kenapa? Mereka akan mengatakan, beta pun bapak saya sing mengaji. Para apa beta mengaji? Beta pun bapak saya main HP terus. Para apa beta mengaji? Loku beta main HP saja. Maka hal ini harus kita jadikan sebagai motivasi begitu. Ketika anak-anak kita pulang dari pondok dan mereka diberikan beban untuk menambah hafalan ataupun murajaah Al-Quran, maka kita juga harus memaksakan diri kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ketum baca terus Al-Quran. Apalagi kalau seandainya diperhatikan oleh anak kita, itu otomatis nanti anak kita secara secara spontan, ya Allah ini beta pun bapak ada mengaji, masa beta yang mengaji, apalagi beta ada kewajiban untuk murajaah Al-Quran. Dan cara menghafal yang paling cepat itu kan ada cara-caranya. Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran dengan cepat, kan itu ada metode-metodenya. Tentunya yang pertama adalah ikhlaskan niat terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai katong membaca ataupun menghafalkan Al-Quran itu mengharapkan pujian dari manusia. Karena dalam sebuah hadis bagaimana ada seorang alim penghafal Al-Quran, ketika dibangkitkan oleh Allah, ditanya apa yang telah kamu lakukan di dunia, dia jawab, saya telah mengajarkan orang-orang Al-Quran, saya telah menghafalkan Al-Quran. Dan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadzabta, engkau telah dusta. Engkau melakukan hal itu semuanya karena ingin dipuji oleh manusia dan engkau telah mendapatkan pujian itu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlaskan niat terlebih dahulu. Yang kedua adalah pilih waktu dan tempat yang tepat. Dan di antara waktu yang paling bagus untuk menghafalkan Al-Quran adalah waktu di subuh hari. Itu merupakan waktu yang paling cepat untuk menghafalkan Al-Quran dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Karena kenapa? Pikiran kita ini masih fresh. Pikiran kita belum ada gangguan hal-hal yang lain, karena kita bangun tidur misalnya,
kemudian kita salat subuh sehingga ada pikiran-pikiran yang lain. Maka ketika kita menghafalkan Al-Quran pada waktu subuh itu luar biasa, murajaah di waktu subuh itu luar biasa. Dan yang ketiga, cari tempat yang sesuai, yang nyaman untuk menghafal. Jangan katong menghafal beginilah orang lalu lalang, ya lewat-lewat orang bermain. Jangan, cari tempat yang nyaman, yang sepi misalnya, yang tenang. Ini juga akan membantu anak-anak kita di dalam menambah hafalan ataupun murajaah hafalan. Dan tentunya namanya murajaah itu juga harus, ataupun menambah hafalan itu harus disetorkan. Harus disetorkan. Dan orang yang menyimak, kalau seandainya hafalan kita kurang baik, itu harus menyimak menggunakan Al-Quran. Kita lihat supaya kalau seandainya hafalannya salah atau murajaahnya salah, langsung diperbaiki. Kenapa banyak di antara imam-imam di Indonesia ini yang kadang bacaannya kurang baik ya? Karena ketika mereka menghafal itu hanya sekedar pendengaran saja tanpa disetorkan. Kan banyak tuh memimpin salat menjadi imam tapi bacaannya hancur. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena dia ketika menghafal itu yang pertama pasti ya, dia menghafalkan kemungkinan besar hanya dari pendengaran karena sering dengar akhirnya hafal. Kemudian hafalan tersebut tidak dia perdengarkan kepada orang lain. Bahasa Arabnya tasmi'. Tasmi' itu memperdengarkan bacaan. Kalau kita store, kalau kita memperdengarkan bacaan kita, seandainya ada salah, langsung diperbaiki. Dan kita harus memaksakan diri kita memang. Kalau kita tidak memaksakan diri kita untuk melakukan hal tersebut, maka anak-anak kita dipastikan tidak memiliki semangat untuk murajaah Al-Quran. Ketong suruh dia tapi ketong bikin hal yang lain misalnya. Ketong suruh dia baca Al-Quran, hafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, tapi ketong sendiri main handphone, gadget, nonton TV, pasti anak kita lama-kelamaan semangat untuk menghafal dan murajaahnya akan menurun. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, bagaimana Pak Rizal? Cukup ya. Kita punya pertanyaan secara online, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Nah ini, tadi Ustaz sendiri bilang baca Al-Quran sebenarnya paling afdal dengan mushaf. Sekarang rata-rata pegang handphone untuk baca Al-Quran. Nah pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran dengan menggunakan gadget, catatan pahala atau kebaikannya juga sama dengan membaca langsung dari mushaf? Apakah baca Al-Quran dengan mushaf, dengan dari handphone, gadget, aplikasi, apakah pahalanya sama? Tentunya setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan satu hurufnya. Tapi mungkin saja 10 kebaikan itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika yang satu membaca menggunakan handphone, yang satu lagi dengan mushaf. Kenapa? Kalau handphone, katong sing ada wudu itu sing jadi masalah. Sedangkan Al-Quran harus memiliki wudu. Handphone katong bawa ke dalam WC itu sing jadi masalah. Yang penting sing buka aplikasi Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran mushaf katong bawa ke dalam WC, misalnya kamar mandi, itu akan menyebabkan permasalahan yang luar biasa. Pernah ditanya di bulan-bulan haram yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab, Allah Ta'ala kan akan melipat gandakan kebaikan dan juga keburukan tuh. Tapi ada yang berpendapat bukan dilipat gandakan, nilainya sama-sama satu. Tapi mungkin saja yang satunya itu 1 rupiah, sedangkan yang satunya lagi 1 dinar Kuwait. Ya. Yang satunya 1 rupiah atau 1 dolar, yang satunya 1 dinar Kuwait. Sama-sama satu sebenarnya. Tapi nilai satunya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Mungkin saja sama-sama 10. Tapi karena yang satu bacanya menggunakan Al-Quran, mungkin 10-nya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kenapa? Karena kalau ketong baca Al-Quran menggunakan mushaf, biasanya ketong lebih fokus dibandingkan ketong baca Quran pakai HP. Baca Quran pakai HP, notifikasi WhatsApp muncul, ya ketong buka dulu. Itu baru WhatsApp. Belum Instagram, belum Shopee, belum yang lain-lain.
Ya, sehingga katong akan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau katong buka mushaf, katong memang sudah betul-betul mengalokasikan waktu yang dimiliki oleh kita untuk membaca Al-Quran. Dan itu tentunya memiliki keutamaan yang lebih istimewa dibandingkan orang yang baca handphone menggunakan gadget. Wallahu a'lam. Ya, jadi sebenarnya secara pahalanya sama, hanya nilainya saja yang berbeda. Yang satu $10, yang satu Rp10. Ya, sudah pasti beda. Karena seperti yang disampaikan Ustaz tadi, Allah sudah menyampaikannya bahwa sebenarnya membaca Al-Quran sebenarnya yang paling afdal adalah dari mushaf. Karena memang dari mushaf seperti yang Ustaz bilang tadi, kalau dengan mushaf kita mungkin minimal wudhu. Berarti wudhu kan sudah ada pahala juga Ustaz. Kalau tidak, hanya pakai handphone, gadget, mungkin sudah keluar dari kamar mandi, ya maaf Ustaz, buang air kecil, balik, dia pikir dia kita mau ngaji, tanpa sadar dia buka Quran, langsung bisa ngaji. Tapi ada yang bilang, Ustaz kalau kita air wudhu dulu, baru kita mau ngaji, pegang handphone, kan sama. Ya. Tapi tentang nilainya pasti berbeda, karena secara hukumnya, yaitu tadi, gadget bisa dibawa masuk ke handphone, sementara Al-Quran tidak akan pernah bisa dimasukkan ke dalam kamar mandi. Gadget bisa bawa, Al-Quran tidak akan pernah kita bisa bawa ke dalam kamar mandi. Nah, itu yang membedakan mungkin. Jadi Bapak Ibu, masih ada pertanyaan sebelum Ustaz merangkum apa yang sudah Ustaz sampaikan di hari ini. Ada? Silakan. Yang paling belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran itu disebut sebagai sumber utama hukum Islam, tetapi bukan satu-satunya? Mengapa Al-Quran disebut sebagai sumber, tetapi bukan satu-satunya Ustaz? Terima kasih. Kenapa Al-Quran merupakan salah satu sumber dari dalil-dalil yang terdapat dalam syariat kita, syariat Islam ini? Kenapa bukan satu-satunya? Kalau kita mempelajari usul fikih, pernah mempelajari ilmu usul fikih kesing? Ada fikih, ada usul fikih. Kalau fikih misalnya, salat itu hukumnya wajib. Kalau usul fikih itu menjelaskan namanya setiap perintah yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun hadis itu hukum asalnya adalah wajib. Setiap perintah yang Allah Ta'ala sampaikan dan Nabi-Nya sampaikan itu hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil yang lain yang menyatakan bahwasanya perintah tersebut tidak sampai kepada tingkatan ataupun derajat yang wajib. Itu usul fikih. Contoh misalnya, ada tidak dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya narkoba itu haram, dalil secara khusus? Ada gak sih? Narkoba itu haram, ada gak sih? Sing ada tuh, ketong cari bola balik sampai jungkir balik sing akan dapat. Demi Allah, tidak akan pernah dapat. Tapi kalau kita mempelajari ilmu usul fikih, maka kita akan mendapatkan titik temunya yang disebut sebagai illah. Karena ternyata di dalam usul fikih, ya, itu dijelaskan dalil yang seluruh ulama itu sepakat, tidak ada perselisihan di dalamnya. Dalil itu bukan hanya Al-Quran, tapi apa? Ada As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga ada qiyas, dan yang keempat adalah ijma'. Berarti Al-Quran gak sempurna dong. Bukannya tidak sempurna, tapi karena Al-Quran itu menggunakan bahasa yang begitu tinggi sehingga otak kita ini tidak sampai begitu. Dan harus membutuhkan apa? Membutuhkan penjelasan-penjelasan, dan penjelasan tersebut ada yang terdapat di dalam sunnah, hadis, dan ada yang terdapat di dalam qiyas, dan ada yang terdapat di dalam ijma' ataupun di dalam dalil-dalil yang lainnya. Jadi dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga As-Sunnah, kemudian Al-Qiyas, dan juga Al-Ijma'. Nanti ada dalil yang para ulama itu berbeda apakah dia bisa dijadikan sebagai rujukan atau tidak. Nanti ada istihsan, ada istishab,
ada syar'un man qablana, syariat sebelum umat Islam, ada amal ahlul Madinah, ada perbuatan orang-orang Madinah. Karena dulu perbuatan orang Madinah, perilaku mereka bisa dijadikan juga sebagai dalil. Jadi bukan berarti karena ada dalil lain selain Al-Quran, akhirnya katakan Al-Quran itu tidak sempurna. Tidak. Justru Al-Quran sudah begitu sempurna. Tapi karena otak kita, keilmuan kita yang dimiliki oleh kita ini terbatas, sehingga Allah Ta'ala juga berikan hal-hal yang lain yang bisa dijadikan sebagai dalil, yaitu berupa as-sunnah. Bukankah Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan dan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar hawa nafsu belaka, akan tetapi dia juga merupakan bagian dari wahyu. Namanya wahyu itu juga merupakan dalil, yang itu disebut sebagai as-sunnah. Wallahu ta'ala alam. Jadi walaupun Al-Quran sumber utama, tapi kita mungkin perlu dalil. Sama ya dengan kita diperbankan. Terkadang sudah turun SK dari gereksi seperti ini, tapi ada butuh penjelasan ke bawah seperti apa pelaksanaannya. Ada juga aturan pelaksanaannya. Jadi seperti itu juga dengan Al-Quran. Al-Quran mungkin karena saking terlalu tinggi bahasanya yang disampaikan Ustaz tadi, kita butuh penjelasan. Ya tadi kalau Ustaz bilang narkoba tidak ada dalam Al-Quran, kalau Ustaz bilang tadi tidak ada dari mulai besok kita pakai narkoba, ya kan? Itu kan bahasa Ustaz tadi kan. Narkoba tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada dalil yang menyatakan. Tapi kalau Ustaz tadi tidak bilang ada penjelasan ulama yang menyatakan bahwa atau ada sunnah atau ada dalil dari Rasulullah yang menyatakan itu haram, berarti kita mesti bisa untuk melakukan itu sebagai sesuatu yang haram. Ya, misalnya ada yang ingin salah sebenarnya. Jadi narkoba itu dikiaskan sama halnya seperti khamar. Titik temunya di mana? Illahnya itu apa? Titik temunya adalah namanya khamar, minuman keras itu menghilangkan akal. Ya. Dan narkoba pun dia menghilangkan akal, kesadaran, kewarasan yang dimiliki oleh kita. Maka karena dia menghilangkan akal, padahal akal itu merupakan salah satu hal yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka narkoba juga termasuk dalam kategori hal yang diharamkan. Jadi jangan sampai gara-gara sing ada dalil lah ketumpaki sing boleh, tetap dia hukumnya adalah haram. Allahu a'lam. Baik, jadi Ustaz, karena kita sudah masuk waktu Isya, kita akan sholat Isya berjamaah. Namun Ustaz merangkum kajian kita di malam hari ini sekaligus untuk doa, sekaligus doa menjelang kita memasuki bulan Ramadan yang insyaallah ini kita seminggu lagi Ustaz akan masuk. Semoga kita di Al-Mulk dan juga teman-teman yang lainnya akan masuk di bulan Ramadan dengan penuh sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah sampai dengan selesai 30 hari nanti Ustaz. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan sebuah kaum, suatu kaum apabila dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan sebuah kaum, manusia manapun akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia jauh dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan dustur, pedoman hidup. Dia bukan kitab sama halnya seperti kitab-kitab pelajar, buku-buku pelajaran yang selama ini kita pelajari. Dia bukan hanya sekedar kitab-kitab dongeng, buku-buku cerita, kemudian kita baca lalu selesai, tidak. Tapi dia merupakan pedoman hidup kita. Dan sesibuk apapun kita, jangan pernah lewatkan hari tersebut kecuali kita harus membaca Al-Quran. Kalau kita sibuk yang bisa baca Al-Quran, maka setidaknya kita harus mendengar Al-Quran. Jadi kalau kita berada di jalan misalnya, jangan ketemu setel lagu, jangan setel Al-Quran. Karena kalau seandainya kita sibuk kita dengarkan Al-Quran, ketemu dapat pahala. Ini di dalam auto ketemu lebih banyak mendengarkan lagu, la samahallah. Tapi kalau seandainya ketemu setel Al-Quran, maka itu cara Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Jangan pernah sama sekali untuk melewatkan hari kecuali hari tersebut kita isi dengan membaca Al-Quran ataupun
mendengarkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengangkat derajat sebuah kaum apabila dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan tidak akan pernah ada ruginya ketika kita mencoba untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang ta'allama Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Allahu a'lam. Dan kita tutup kajian kita pada malam kali ini dengan mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولها فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر جميع أمورنا وأمور أزواجنا وأمور بناتنا وأمور أولادنا وأمور من تحت حوزتنا وأمور من أوصينا واستوصيناه بالدعاء إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن، واجعلنا وإياهم حافظين لكتابك الكريم. اللهم فقهنا وفقههم في الدين، وافتح لنا ولهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Dengan baiknya doa dari Ustaz tadi, maka